yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, lirasul birasul, penerapan syahadat kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bersyahadah paling lisaniyah, seandainya kolbiyah itu pada tingkat syahadah imaniyah atau keyakinan. Syahadah imaniyah, aku yakin Allah ada, Allah yang berkuasa, aku yakin Rasulullah utusan Allah. Ini imaniyah, iman saja. Tapi yang dimaksud ini adalah iman syahadah zauqiyah, syahadah yang menjadi rasa di dalam hati. Bukan hanya iman, tapi merasakan keimanan itu sendiri. Apakah lillah itu dan apakah billah itu? Lillah yaitu satu terapan hati, latihan supaya senantiasa dilatih hatinya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga, bahkan setiap naik dan turunnya nafas. Seirama itu, supaya semua perbuatan-perbuatan kita, lahir dan batin, melihat, mendengar, makan, tidur, sekolah, bekerja, mandi, ibadah itu sekali, atau dia berpikir, merasakan, itu jika tidak dilarang oleh syariat, tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, supaya diniatkan ibadah karena Allah. Terapnya bagaimana? Saya makan karena Allah, bukan karena lapar. Saya minum, ibadah karena Allah, bukan karena dahaga. Dorongannya mungkin lapar dan dahaga, maka tadi nafsu digunakan untuk taqarruban Allah. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, keinginan ini kemudian kita melakukan makan. Saat kita makan, ini ibadah karena Allah. Tidur, ibadah karena Allah. Melihat, ibadah karena Allah. Mandi, ibadah. Duduk, ibadah. Makan, ibadah. Semua berpikir ibadah. Diam, tidak ibadah. Tidak ada detik-detik yang tidak ibadah. Dasarnya Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jika diniat ibadah, ya jadilah ibadah. Jika tidak, tidak. Maka Bapak datang ke sini tadi, kalau belum niat ibadah, tidak jadi ibadah. Maka mari sekarang kita rombak, kita duduk di sini, kita niatnya ibadah dari perintahnya Allah. Lillah, tidak karena yang lain, tidak karena lapar, tidak karena ngantuk. Bahkan minta surga dalam sholat tidak karena enaknya surga, tidak karena takut neraka. Kami minta selamat dari neraka, minta di surga, bukan karena enaknya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Kita mencari ilmu bukan hanya ingin orang pandai. Kita bekerja bukan hanya karena ingin dapat uang, tapi karena perintahnya Allah. Dengan demikian semua hidup kita, melihat kita, mendengar kita, diam kita menjadi ibadah. Tidak ada orang yang tidak bisa ibadah dalam 24 jam jika tidak menerapkan ini. Setinggi apapun orang itu, kiai, ulama, setinggi apapun juga, bahkan kalau tidak waspada, orang-orang yang ibadah di masjid Quran, makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya kepada Allah. Maaf, ini jangan dipintir nanti. Mengapa? Karena dalam ibadah itu, satu, ibadah tidak murni karena Allah. Ingin surga, neraka, berarti syirik kepada Allah. Di lain pihak dia ibadah karena Allah, di lain pihak diperintah nafsunya sendiri. Maka orang itu mendualis Tuhan dengan dirinya sendiri. Kita makan, begitu pun pula.
sehingga kita ibadah terus penuh syirik. Indah arifin, mungkin bagi orang am atau anak kecil ya tidak apa-apa. Ini tidak harus dibahas sedetail ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah. Kajian ini di tasawuf adanya. Di toriko pun belum sampai di sini. Toriko baru membahas ilmu toriko, belum kajian makrifat itu sendiri. Karena toriko itu umumnya paling tinggi muraqabah. Muraqabah itu ya muraqabah indal sufi ini sedikit di atas ihsan. Nah, kalau yang diutarakan Pak Wakil Gubernur tadi ihsan taraf yang kedua, karena ihsan wa malitun yaka ka'naka, subhanallah, ikmal ya ka'naka tarohu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka, beramallah, beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini ihsan yang dimaksud Rasulullah, melihat Allah. Ini muraqabah yang asli. Ini hanya orang-orang yang awal mubtadiin minal arifin, ini baru kepada muraqabah ini. Kalau am rupanya kesulitan untuk mencapai muraqabah, maka am yang kedua, wa ilam takun, jika kau tidak dapat fakun fa innahu yaraka, maka hendaknya kau merasa dilihat Allah dalam segala bidang. Seperti diutarakan tadi itu muraqabah am. Kalau yang asli muraqabah khos yaitu bakmal ya ka'annaka tarahu, kau melihat Tuhanmu. Nah, ini kalau am menjadi bingung nanti karena Tuhan itu tidak mewujud. Nah, di sini maka wa ilam takun, jika kau tidak dapat hendaknya kau merasa dilihat Allah sehingga kamu tidak berani maksiat. Ini ihsan, atau tadi kalau umum muraqabah. Kalau indal arifin ini ya belum muraqabah. Alhamdulillah, setelah mengamalkan kemudian diberi peningkatan-peningkatan. Itu dalilillah. Kemudian yang kedua billah. Billah yaitu menerapkan, merasa di dalam hati, melatih ada sebuah rasa, penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan semua yang menciptakan Allah. Atau di Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kau lakukan, kau melihat, kau mendengar, kau diam, duduk, sholat, kamu itu Allah yang menciptakan atau yang menggerakkan. Ini dasarnya. Maka Mbah Yai mendidik kita supaya billah. Bagaimana aplikasinya terapnya? Yaitu kalau kita melihat ada rasa ini Allah yang melihatkan. Saya menarik nafas, Allah yang menggerakkan. Saya berpikir, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Kita sholat, Allah yang menggerakkan, bukan saya yang sholat. Kita bekerja, Allah. Bahkan beliau Sunan Kalijogo menggambarkan seperti wayang kulit dengan dalangnya. Itu penggambaran hubungan ya, cara kerja makhluk dan Tuhannya. Ini billah. Sholatnya billah, tidak diaku saya bisa sholat. Ngajinya billah, Allah yang menggerakkan saya. Tidurnya begitu, zikirnya semua tidak diaku, sehingga tidak ada aku. Tidak ada aku. Aku ini nafsu. Yang punya aku hanya Allah Subhanahu